itu bukan sesuatu yang sia-sia. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya untuk kebaikan umat manusia. Sekecil apapun ciptaan Allah tersebut, hanya saja akal manusia, ilmu pengetahuan kadang mampu mengungkap kemanfaatan di balik ciptaan Allah, kemanfaatan di balik syariat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih banyak yang tidak bisa ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Dulu kita tidak begitu memahami manfaat puasa, tapi Rasulullah pernah menyampaikan sumu tasikku, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi puasa itu adalah salah satu tips, salah satu cara untuk bisa hidup sehat. Perkembangan ilmu manusia, perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan akhirnya menguatkan bahwa puasa itu bukan sekedar beban, bukan untuk memberatkan, tapi puasa itu menyehatkan. Karena sumber-sumber penyakit itu berawal dari pola pikir, kemudian dari pola makan, kemudian dari istirahat. Orang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan akan begitu fasih ketika menjelaskan hadis sumu tasiku ini, karena memang kesehariannya mereka bergelut dan berkutat dengan ilmu kesehatan. Dari sini pula memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu itu tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ilmu yang menghantarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadza huwa ilmun nafi. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, bukan sekedar taklif, bukan sekedar membebani kepada umat manusia, tapi adalah rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngemani Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kulolan panjenengan sedoyo, sehingga kulolan panjenengan sedoyo diharuskan melakukan ini, dilarang melakukan itu, dilarang melakukan itu. Ini semuanya adalah karena sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kulolan panjenengan sedoyo. Karena kebanyakan dari kita ini tidak bisa memahami itu, sehingga hidup itu wis takok oleh perintah Gusti Allah tutno, gak mungkin Gusti Allah iku njelopro. Wis lek kapan agama itu ngomong wajib, jangan pisan-pisan ditinggalkan, pasti berdampak. Lek agama sudah bilang haram mutlak, maka jangan coba-coba untuk melakukan, pasti berdampak negatif dalam kehidupan kita semua. Begitu juga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sebuah hadis ketika Rasulullah berbicara soal pendidikan. Ada 3 fondasi pendidikan yang harus ditanamkan kepada putra-putri kita. Teksnya di dalam hadis itu berbunyi begini: adibu auladakum bisalati khisalin. Didiklah anakmu tentang 3 hal. Didiklah anakmu tentang 3 hal. Yang nomor 3, hubbi nabiyikum, cinta terhadap nabimu. Wa hubbi ahli baiti, cinta kepada keluarga nabimu. Yang nomor 3, watilawatil Quran, didiklah anakmu dengan membaca Al-Quran. Ini kalau tidak diuraikan dengan ilmu pengetahuan, maka seakan-akan
ingin memposisikan dirinya untuk dicintai, diagungkan, ditaruh di menara gading, bahkan dituhankan. Karena Rasulullah memerintahkan, didiklah anakmu untuk mencintai nabimu. Ulama-ulama, Nabi juga menyampaikan jangan jauh-jauh dengan ulama. Ini seakan-akan memposisikan, mendewakan ulama, mendewakan orang alim. Tapi ternyata hadis ini ketika kita pahami, ditopang dengan ilmu pengetahuan yang lain, ternyata memang apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang tidak berdasar, bukan untuk taklif sekedar membebani kita semuanya. Hadis ini ada kajian dari sisi psikologisnya. Di dalam ilmu psikologi ada istilah namanya mirroring. Mirror cermin, mirroring pantulan. Mirroring itu didefinisikan dengan kalimat begini: perilaku menirukan ucapan orang lain, menirukan perilaku orang lain yang tanpa disadari. Tanpa sadar menirukan perilaku orang lain, tanpa sadar meniru gaya dan isi pembicaraan orang lain tanpa disadari. Dan mirroring ini muncul karena satu, mengidolakan sesuatu, yang kedua berinteraksi dalam waktu yang lama. Mengidolakan sesuatu, senang terhadap sesuatu. Kalau seseorang itu senang terhadap sesuatu, maka otak bawah sadarnya ini akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan perilaku-perilaku seperti orang yang dicintai dan yang diidolakan itu. Ketika orang itu berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan yang lain, baik orang, binatang ataupun yang lain, dalam waktu yang lama, maka otak bawah sadar manusia itu akan menggerakkan anggota badan yang lain untuk meniru, melakukan dari orang yang diajak berinteraksi. Teori yang ada di dalam ilmu psikologis ini menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang disampaikan Rasulullah tentang 3 dasar pendidikan itu adalah sangat rasional, sangat bisa diterima akal. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka pola pikir kita lambat laun secara bertahap akan mengikuti pola pikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan banyak mencari tahu tentang Rasulullah, maka akan muncul keilmuan tentang kepribadian Rasulullah, misalnya membaca kitab As-Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka gaya hidup kita akan meniru Rasulullah. Bagaimana cara makan Rasulullah, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada putra-putrinya, kepada cucunya, kepada lingkungannya. Ini berangkat dari kecintaan. Sehingga Rasulullah menekankan banget tentang 3 hal ini. Tanamkan kecintaan pada anak-anakmu, kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbi ahli baiti. Tanamkan di hati anak-anakmu kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Lagi-lagi ini bukan untuk menghormati keluarga Rasulullah dengan tanpa pertimbangan akal, tanpa pertimbangan rasio. Karena orang yang menjadi keturunan seseorang berarti ada gen, ada darah yang nempel di situ. Kemuliaan ahlul bait, kemuliaan keluarga Rasulullah karena ada tetesan darah Rasulullah di situ. Dan sesuatu yang mulia karena zat itu lebih mulia
daripada kemuliaan yang disebabkan oleh hal yang baru datang. Orang mulia karena ilmunya. Dulu sebelumnya orang itu belum punya ilmu, kemudian dia belajar, diberi kemampuan oleh Allah menguasai ilmu tertentu, menjadi orang mulia. Ilmunya karena hal baru. Ini kalau dibandingkan dengan sesuatu yang mulia, memang asal kejadiannya, aslul khilqah, masih lebih mulia aslul khilqah. Maka ketika kita membaca hadis taraktu fikum amrayni lan tadillu intamassakum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua hal yang ketika kamu berpegang teguh terhadap dua hal ini, kamu tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, perilakunya Rasulullah. Hadis ini dalam versi lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, teksnya, redaksinya tidak menggunakan kitabullah wa sunnati, tapi kitabullah wa itrati, yang mana itrah itu artinya adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Waktilawatil Quran, didiklah anakmu membaca Al-Quran. Orang yang berinteraksi secara intensif terhadap Al-Quran, pola pikirnya akan terbentuk pola pikir Quran. Dari pola pikir ini nanti akan berlanjut perilakunya akan menjadi perilaku Quran. Dari perilaku Quran ini nanti akan membentuk karakter Al-Quran. Karakter Al-Quran ini nanti akan dibawa sampai mati. Sayyidina Ali pernah menyampaikan, hati-hati dengan akal pikiranmu, jangan semuanya dimasukkan ke akal pikiranmu. Hal-hal yang baik-baik saja masukkan kepada pikiran. Positive thinking, berpikir yang positif, karena apa yang kita pikir itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, merek kita. Dan merek inilah yang akan kita bawa sampai mati. Karakter inilah yang akan kita bawa sampai kita sowan datang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah karakter ini nanti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika karakter ini terbentuk dari hal-hal yang negatif. Kan karena manusia itu melakukan atau tidak melakukan apapun, terinspirasi dari apa yang ia lihat, terinspirasi dari apa yang ia dengar, dengan siapa mereka bergaul, karakternya seperti apa, maka ini akan berpengaruh. Al-mu'asyarah, mu'afirah, pergaulan itu sangat mempengaruhi kepribadian kula lan panjenengan baik, sehingga berinteraksi dengan orang baik lambat laun akan meniru kebaikan yang ia lihat dan ia dengar. Berinteraksi dengan intensif dengan Al-Quran, maka akan membentuk pola pikir, membentuk perilaku, membentuk karakter kula lan panjenengan sedaya untuk bernuansa Al-Quran, mencintai keluarga Kanjeng Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Lambat laun akan mewarnai pola pikir, perilaku datang kula lan panjenengan sedaya. Karenanya bismillah, yang barangkali masuk awal Ramadan kemarin belum ada niatan untuk meningkatkan membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, mumpung masih banyak waktu ini, kita bertekad untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Idealnya 1-30. Kalau tidak bisa, boleh kita cari surat-surat yang favorit. Kalau surat-surat yang favorit itu dianggap terlalu panjang, bismillahirrahmanirrahim pun kita boleh untuk membaca berulang-ulang, karena wal basmalah itu ayatun minha, basmalah itu bagian dari Al-Quran, sehingga membaca basmalah secara berulang-ulang juga sama halnya dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Karena afdholiyatu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran, reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang membaca Al-Quran bukan per juz, bukan per surat, tapi per huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, di situ ada 3 huruf, satu huruf 10 kali lipat, 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kula lan panjenengan doyo hanya dengan membaca alif lam. Sampai-sampai dari hadis ini ulama-ulama ahli fikih memberikan rumusan hukum bagi orang yang baru masuk Islam, belum bisa membaca Fatihah, sementara dia harus sholat, satu-satunya yang ia baca yang bisa adalah bismillah, maka dia boleh mengganti Fatihah itu dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, diulang 7 kali
sesuai dengan jumlah ayat di dalam surat Fatihah itu. Karenanya ketika kita tidak berkesempatan, mungkin waktu, mungkin aktivitas kita yang lain lebih wajib, sehingga di sela-sela aktivitas keseharian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Qul Huwallahu Ahad, kita baca ayat-ayat pendek yang ada dalam ingatan kita sebagai bentuk upaya kita untuk menghidupkan Ramadan ini dengan takfiru tilawati wa qiraatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Gusti Allah maringi kekuatan dan kemampuan datang kula panjenengan sedaya menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.